Selamat datang di podcast bisnis asik bersama dengan saya, Yuda Azika Rahma. Dan pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi karena kita kedatangan dari mahasiswa. Di sini ada dua sesi. Sesi yang pertama membahas tentang bisnis kuliner dan sesi yang kedua membahas tentang bisnis fashion. Nah, langsung saja kita mulai. Di samping kita udah ada kakak ini. Halo, gimana kabarnya kakak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, lebih baik kalau kita lebih kenal terlebih dahulu. Nama dari kakak ini dan jurusannya dari jurusan apa? Nama saya Angelina Natara Putri, saya dari jurusan Administrasi Bisnis, dan ini partner saya. Saya Ismatika Molina dari jurusan Administrasi Bisnis juga. Kalian ini kan buka bisnis di bidang kuliner. Nah, kalau boleh tahu itu kalian buka bisnis di bidang kuliner itu produknya apa dan nama brandnya apa? Kami membuka bisnis mie level pedas itu, nama brandnya adalah Si Pedas. Si Pedas ini bisa memilih tingkat kepedasannya dari level 0 sampai level 10. Kalau inspirasi memilih nama Si Pedas ini sendiri apa? Karena masyarakat di Indonesia kebanyakan suka makanan pedas, apalagi kalangan mahasiswa seperti kami, jadi kami memilih makanan pedas ini. Nah, kalau dari modal sendiri kalian dari orang tua atau dari tabungan sendiri, Kak? Kalau untuk modal sih kita pastinya dari orang tua ya. Itu dari uang saku kita coba buat sisihkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan kita dan ya Alhamdulillah terkumpul dalam satu semester kurang lebih 5 juta. Ya, sekitar 5 juta. ya. Nah, kalau dari modal itu nanti dapat untungnya kira-kira kalian itu berapa dalam satu bulan? Mungkin untuk laba yang kita peroleh waktu itu sih hampir 50%-nya sih, karena alhamdulillah antusias dari masyarakat juga lumayan. Kalau dari promosi sendiri kalian menggunakan promosi seperti apa? Kami promosi melalui media sosial, yang pertama Instagram, WA, lalu Facebook, lalu Twitter, dan kami juga menyewa jasa para selebgram. Nah, kalau dari suka duka buka bisnis kuliner itu apa sih, Kak? Biasanya kan pasti ada naik ada turunnya. Kalau dari kakak sendiri apa? Kalau suka duka sih pasti ada dalam bisnis, dan dimana sukanya sih karena kita emang dari jurusan administrasi bisnis, kita jalanin bisnis itu kita kayak hebat aja sih, kayak kita senang-senang gitu. Mungkin kalau untuk lebih ke dukanya kita lebih ke pasti ada lah yang dimana kita nggak laku lah atau mungkin kurang juga. Nah, terakhir nih Kak, apa sih tips buat teman-teman nih kalau misal mau buka bisnis tapi masih ragu itu, kalau dari kakak mungkin bisa share ke kita? Pastinya juga jangan takut buat memulai bisnis di usia kalian masih muda, karena malah itu lebih nguntungin sih di usia lebih muda. Jadi jangan takut buat memulai itu. Oke, intinya kita nggak boleh menyerah tentang apa yang udah kita mulai, jadi jangan ragu. Terima kasih buat kakak udah berbagi pengalamannya tentang bisnisnya. Oke, dan sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tentang bisnis fashion. Nah, ini udah masuk ke sesi kedua, yaitu membahas tentang bidang fashion. Nah, ini udah kedatangan kakak di sini. Bisa perkenalan terlebih dahulu dari jurusan mana dan nama lengkapnya apa? Nama saya Anindita Rizky, biasa dipanggil Anin, dari jurusan Administrasi Bisnis. Kalau nama aku Mailani, aku jurusannya juga sama kayak Anin, dari jurusan Administrasi Bisnis. Oke, kan dari kakaknya ini dalam bidang fashion ya. Nama dari brand kalian juga itu apa? Kalau dari kakak? Nama dari brand kita itu Trifling. Jadi kalau dari pakaian bekasnya itu udah dijamin bersih atau enggak sih, Kak? Kalau ngomongin tentang kebersihan pakaian itu nggak ada jaminannya sih. Walaupun dalam pembelian satu bal karung pakaian itu semua barang yang ada di dalam itu nggak bersih semua. Jadi kita harus mengecek secara teliti barang tersebut agar tidak menimbulkan iritasi ataupun alergi. Nah, cara dapat baju thrifting bekasnya ini dari luar negeri itu gimana kalau dari kakak ini? Nah, kalau cara dapatnya itu kita dapat dari supply. Nah, supply ini yang merupakan importir. Jadi kita bisa nih cari di internet dengan kata kunci, misalkan supplier pakaian bekas. Nah, nanti di internet itu bakal muncul beberapa marketplace seperti Shopee atau Lazada yang bisa kita jadikan sebagai supplier. Oke, kalau dari modalnya sendiri ini kakak dari tabungan pribadi atau dari orang tua sih, Kak? Kita dapat
uang dari orang tua awalnya. Terus kemudian kita punya tabungan bersama. Kalau modal awalnya itu sekitar berapa? Kalau tentang modal itu sekitar 1 jutaan sih. Dan nanti untungnya itu dalam 1 bulan sekitar berapa juga sih Kak kalau untung? Kalau itu tergantung dari penjualannya. Tapi kalau kita kan pembeliannya itu dalam 1 bal karung. Nah, misalkan dalam 1 bal karung itu kita bisa menjual sekitar 50 paks pakaian. Nah, kemudian kita menjualnya, kita patok harga sekitar 35.000, itu keuntungannya bisa kita hitung sekitar 1.700.000-an. Nah, kalau dari segi promosi kalian itu biasanya di media sosial atau di lewat teman? Kalau promosi itu kita melalui berbagai media online, kayak misalnya itu Instagram, terus TikTok Shop, terus ada marketplace seperti Shopee dan Lazada. Terus kemudian waktu kita promosi itu kita juga menjelaskan mengenai informasi secara detail seperti nama brand, ukuran, harga, bahan, apa ada kecacatan barang atau tidak gitu. Pernah rugi nggak sih Kak kalau buka bisnis thrifting ini? Kalau bicara soal rugi, ya pasti pernah sih. Soalnya kalau dalam pembelian 1 bal karung itu kan nggak semua barang itu bagus. Ada beberapa barang yang memang itu zonk. Seperti itu. Terakhir nih, kalau dari kakak tips buka bisnis thrifting itu apa sih? Mungkin bisa berbagi pengalaman sama teman-teman. Kalau dari aku pribadi, yang penting kita optimis sih. Jangan pernah nyerah. Ya gitu kan. Kalau bisnis itu kan ada naik turunnya gitu kan. Jadi kalau misal kita rugi tuh jangan putus asa gitu. Terima kasih buat kakak udah sharing, udah berbagi sama kita semua. Harapannya kita bisa terinspirasi untuk membuka bisnis nantinya dan jangan ragu. Sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga teman-teman semua bisa terinspirasi dan nantikan di podcast selanjutnya.